Palestina dan Israel adalah pusat dari salah satu konflik paling rumit di dunia. Namun, sejarahnya tidak dimulai baru-baru ini. Mengapa bangsa Yahudi yang berdiaspora selama ribuan tahun memutuskan untuk kembali ke tanah ini pada abad ke-20? Bagaimana sebuah kerinduan teologis berubah menjadi gerakan politik yang didukung kekuatan dunia? Dalam 5 menit, kita akan membedah akar sejarah kepindahan bangsa Israel ke Palestina, dari era diaspora hingga proklamasi 1948. Mari kita simak. Hubungan bangsa Yahudi dengan tanah Palestina berakar pada sejarah kuno, sejak era Nabi Ibrahim hingga kerajaan Daud dan Sulaiman. Namun, penaklukan Romawi pada abad pertama Masehi memaksa mereka keluar dari tanah tersebut, memulai masa pengembaraan panjang yang disebut diaspora. Selama hampir 2 milenium, komunitas Yahudi tersebar di Eropa dan Timur Tengah sebagai minoritas. Meski terpisah jarak, identitas mereka diikat oleh doa harian untuk kembali ke Zion atau Yerusalem. Namun, hingga akhir abad ke-19, kepulangan ini hanyalah sebatas harapan religius, bukan rencana politik. Perubahan besar terjadi pada akhir 1800-an. Di Eropa, maraknya antisemitisme atau kebencian terhadap Yahudi memicu lahirnya gerakan Zionisme. Theodor Herzl, seorang jurnalis Austria, merumuskan ide bahwa bangsa Yahudi tidak akan pernah aman kecuali mereka memiliki negara sendiri. Herzl sempat mencoba bernegosiasi dengan Sultan Abdul Hamid II dari Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1901 untuk membeli hak pengelolaan tanah di Palestina. Namun, Sultan mengelak keras dengan menyatakan bahwa tanah tersebut milik umat Islam dan tidak akan dilepaskan bahkan sejengkal pun. Kegagalan ini memaksa gerakan Zionis mencari dukungan dari kekuatan Barat lainnya. Titik balik sesungguhnya datang saat Perang Dunia I. Inggris yang ingin menguasai Timur Tengah mengeluarkan deklarasi Balfour pada 1917. Melalui surat ini, Inggris menjanjikan dukungan untuk pendirian kediaman nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Janji ini bertabrakan dengan janji Inggris lainnya kepada pemimpin Arab yang sebelumnya dijanjikan kemerdekaan atas wilayah yang sama. Setelah perang usai dan Inggris memegang kendali melalui mandat Britania pada 1922, imigrasi Yahudi mulai melonjak drastis. Dari hanya sekitar 11% pada tahun 1922, populasi Yahudi meningkat hingga 30% pada pertengahan 1930-an. Hal ini memicu ketegangan besar dan pemberontakan dari warga Arab Palestina yang merasa tanah mereka sedang dicaplok secara sistematis. Tragedi Holocaust di Perang Dunia Kedua, di mana 6 juta orang Yahudi dibantai oleh Nazi, menjadi katalisator terakhir. Dunia internasional diliputi rasa bersalah, dan dukungan untuk berdirinya negara Yahudi menjadi tak terbendung. Pada 1947, PBB mengeluarkan resolusi 181 untuk membagi Palestina menjadi 2 negara. Pihak Yahudi menerima, namun pihak Arab menolak, karena merasa pembagian itu sangat tidak adil. Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Bagi Israel, ini adalah momen kebangkitan. Namun bagi bangsa Palestina, ini adalah Al-Nakbah atau bencana, di mana sekitar 750.000 warga Palestina diusir dan menjadi pengungsi hingga hari ini. Perang besar segera meletus, dan peta wilayah tersebut berubah selamanya. Itulah sejarah singkat bagaimana bangsa Israel menetap di Palestina. Sebuah kisah tentang trauma masa lalu, ambisi politik, dan konflik yang hingga kini belum menemukan titik temu. Apa pendapat Anda tentang sejarah ini? Sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Botakpedia, dan sampai jumpa di video selanjutnya.